Untuk story-nya aku bodo amat lah, aku skip dulu deh. Nah, untuk bagian pembelian bisa ambil bagian purchasing. Ya. Kita ambil purchase, baru mungkin bisa purchase order dulu. Orang bisa tengok ya sambil berada. Cis. Semua create apa? Ya lah. Vendor sama juga kita nge-create lagi. Iya, ini kalau awal-awal nge-create. Iya. Jadi ini tampilannya. Jadi kalau awal-awal memang itulah repotnya kita, jadi kita harus namai semua dulu. Oke. Konsumen kita siapa juga vendor kita, siapa juga nanti yang relasi kita, inilah kita konekkan semuanya. Jadi bisa kita namanya. Sebelum itu kita PVP dulu. Kawannya Sunggokong kan? Sunggokong. Gadai. Nama terserah ya kan? Ini namanya bunyi juga nama terserah. Jadi kadang ini purchasing-nya transaksinya tanggal berapa? 18 ya? Oke. Jadi tinggal kita buat cash on delivery ataupun dia juga kita buat cash on delivery juga bisa, nanti kita lihat di hitam ya. Kemudian di sini produknya, ini juga harus kita namain biasanya produknya. Kita namain lagi produknya. Produk apa yang mau kita beli? Di sini adalah perlengkapan. Nanti kita ambil komputer. Ya, komputer. Satuannya kita ambil piece. Ya. Ini terserah, kita kosongkan. Produk kategori juga boleh dikosongkan. Satuan harganya. Kalau kita buat, misalnya harganya satu komputer berapa harganya? 3 juta kita buat. Oke. Karena kita kalau mau kita nyata menjual, bisa kita membayarkan PPN-nya. Tapi kalau kita nggak mau menjual, boleh dikosongkan, nanti dibayarkan nanti. Oke. Perawatan komputer, ya. Deskripsinya bisa terserah, kuantitasnya terserah juga, ya. Kita ambil 3 komputer, biasanya otomatis langsung berubah di sistem. Kalau kita lihat di sini langsung berubah menjadi 9 juta. Jadi inilah tahapannya, memang awalnya ada ribet. Apa yang mau kita beli kita masukkan. Nanti juga komputer ini kita masuk kemana? Namanya Aktiva tetap. Supaya apa? Kita susun namanya penyusunannya. Mungkin hari ini tidak sempat kita susun semua, ya. Tapi ini akan kita susun nanti di penyusunannya. Nah, ini kan sistemnya adalah cash on delivery. Nanti kita atur juga bagaimana cash on delivery ini artinya apa? Kita sudah order tapi belum terima barang. Ya, nanti uangnya akan kita buat pembayarannya di hari berikutnya. Ini kalau dia nggak ikut harga teksnya, kalau harga teksnya masuk, nanti kita masukkan sebagai apa? Persediaan. Makanya kan, ya lagi, kalau kita gunakan secara pribadi, kita membayar perlengkapan komputer atau teksnya atau tidak? Kalau membeli komputer, kita bayar pajak atau enggak? Kita bayar. Iya. Bayar atau enggak? Bayar atau enggak? Kita bayar pajak. Ingat, jadikan lagi. Prinsip dari persediaan ada 2. Si penjual yang membayarkan atau si pembeli yang membayarkan.
Nah, yang menjadi masalah PPN itu timbul ketika melibatkan namanya persediaan, melibatkan namanya barang mewah, melibatkan namanya pemberian jasa. Tapi ingat, nggak semua jasa. Kalian kerja, kan jasa yang kalian berikan. Sebagai karyawan kan jasa, tapi nggak kena PPN. Nggak kena PPN kan? Yang kena PPN itu apa? Jasa consulting, bengkel, kan gitu kan? Bengkel itu kan ada bermacam. Nah, nggak semua bengkel kena. Ya, bermacam-macam. Itu nanti diatur di perpajakan, ada sih kompleks. Nah, kalau dia persediaan, yang membeli persediaan, kalau ada niatan untuk menjual kembali, baru bayar namanya PPN. Karena perusahaan distributor, ataupun jual beli, ataupun retail namanya, dia harus membayar namanya PPN kepada si penjual. Maaf ya, saya skip dulu. Atau kita satukan ke dalam harganya, input ke dalam harganya. Ya, itulah sistem dari si PPN. Oke. Ini kalau memasukkan bukti order bisa di sini. Ya. Oh iya, saya lupa atur ini. Oke, ini kan purchase order. Nah, khusus untuk zona ini ada 2 tahapan. Setiap transaksi apapun ada 2 tahapan. Yang pertama kita order, yang kedua kita approve. Nah, biasanya gitu nih. Biasanya kalau kita pembelian, biasanya nggak langsung, kalau kita beli tunai, itu langsung terpotong kas kita. Tapi harus kita buka lagi akun kas, kita lihat orderannya, kita konfirmasi. Nah, mungkin kalau yang pernah pakai e-kuret ini mirip. Di mana dia sistemnya mau misalnya pembelian purchasing, itu harus di scanning lagi sama akuntannya, makanya 2 tahap. Nah, kenapa seperti itu? Memungkinkan kontrol terhadap DRP-nya. Jadi DRP-nya kalau salah ketik, tidak sesuai dengan laporan pesanannya, nah ini diperbaiki di situ. Oh, tidak salah nih rating. Nah, jadi makanya kenapa 2 tahap. Begitu juga kalau membayar sesuatu. Kalau kita membayar kewajiban kita, membayar utang, begitu juga konfirmasinya juga kita buka utang. Utang kita konfirmasi pembayaran, baru dipotong melalui kas. Nah, jadi 2 tahapan. Ini ada itu memang 2 tahapan. Ya. Oke, ini komputer kita langsung kita lihat apakah apa juga. Ini dia kalau kita mau langsung bayar juga nanti bisa. Ya mau kita pesan lagi ataupun membuat invoice-nya, kita lihat apakah langsung keluar invoice-nya. Belum bisa karena belum dibayar. Berarti langsung kita berikan close order. Kalau deposit ya, langsung kita bayarkan. Coba kita langsung bayarkan dulu. Dan biasanya kalau yang di apa namanya gunakan aplikasi ini, biasanya saya pakai lab. Kalau kita kami pakai lab supaya memang jaringan sekarang tidak lama kita lagi. Ini kalau kita bayarkan langsung, mana dia? Ini kita delivery dulu, bisa juga. Bisa tanggalnya kita lihat. Kemudian ini juga nya. Ini juga kita langsung. Oh sorry. Saya lihat. Bisa juga sama. Kalau cash on delivery ini 18 ada ini bisa kan delivery sama
Satu download, satu connect ke Word. Nah, B18. Ya, sama. Oke, nah ini kalau kita lihat pembelian kita tadi sudah kita bayarkan langsung, ya. Di sini biasanya juga tentang ada tahapan lagi. Sebelum kita lihat apakah sudah bertambah nggak data kita dalam bentuk komputer. Dari bagian report ambil balance sheet. Oke, nah kalau di situ kita masuk ke dalam persediaan atau di komputer perlengkapan, ya, di mana ini merupakan ini ada 9 juta terpotong. Iya, ini makanya itu siapa? Tapi sering si apa namanya Ekuret, sering Ekuret. Saya tuh lebih baik Ekuret. Jurnal ID cuma kalau saya pakai di kampus saja. Saya dulu apakah di report kita masuk ini belum. Di report kalau udah masuk kan ya. Dipilih di nanti nggak sini. Itu siapa? Dia adalah.
Mendeley bilangin apa? Yang buat katanya yang itu katanya. Tahu. Oh enggak. Pasti belum ya salah. Diklik satu langsung semua. Oh. Iya. Yang bisa gitu ya kalau Deskripsi lah. Mendeley mana tuh? Oh. Ini udah expert. Oke. Enggak itu cuma 2 triliun. ya iya, saya tahu Pak. Iya 11,8. Sisanya di mana? Rumah kau. Enggak. Mana udah lebih goblok? Iya. Ya, sisi sih berpola juga di kampung. Iya, bagian Ya, ini udah menolak ya. Dia berat kali kayaknya aplikasinya Pak. Enggak berat. Yang penting dia Sama gitu ini. Oh, Ini enggak ada yang udah boleh pulang ya kita. Ayo kan. dia mau main-main sama bapaknya tahu sendiri Pak. Ada bapak ini. Tadi kok ada Peris.
Tidak mau kasih saya pakai. Nah, pen sini. Itu dia kalau sini. Kau mau jadi apa? Mana nih? Nah, itu dia kan không này này. Ủa. Asosiasi.